Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisai, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisai, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisai, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau arti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai kami. Di dalam hati kami Engkau berjejak. Di bukit Sion kaki-Mu Kau jejakkan. Itulah kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kau berjejak di hati kami yang paling dalam. Engkau bersama dengan seluruh orang-orang kudus-Mu. Kami menyatu dengan-Mu Tuhan. Engkau tepat ada di sini. Engkau ada di tengah
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang malu. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan lebih dari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Engkau sudah mendapatkan kami. Terima kasih buat pekerjaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Kau ada di sini di hati kami. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami dapat bersekutu satu dengan yang lain. Kami dapat memancarkan kasih, dapat memancarkan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau berjejak di Bukit Sion. Engkau menjejakkan kakimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau ada di sini. Oh, Engkau tepat ada dalam hati kami. Biarlah setiap orang yang memandang boleh merasakan bahwa segala sesuatu yang Kau katakan itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau tepat ada di sini. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang di radio, shalom, selamat pagi. Siapa saja kah di radio? Wah, baik. Belum banyak di radio, masih 3. Ada Ma Alexa tadi ya. Yang lain Pak Lunggu biasanya. Pak Nansa. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana pagi hari ini, saudara? Saudara, ketika Tuhan Yesus datang itu katanya, dia datang di mana, saudara? Dia menjejakkan kakinya di mana? Bukit Zaitun ya. Saudara, Tuhan itu sebetulnya menjejakkan kakinya di Bukit Sion ya. Kenapa dikatakan di Bukit Zaitun itu? Itu sebetulnya ketika dia menjejakkan kaki itu, dia itu memulai gitu. Satu pekerjaan yang baru ya. Seperti tunas ya. Nah, saudara, ketika memulai itu saudara, itu benar-benar saudara, disitulah benar-benar Allah menampakkan diri. Saudara, hal-hal yang lalu itu adalah orang berusaha mengenal Tuhan. Seperti dalam kitab Hosea ya. Marilah kita berusaha mengenal. Nah, itu jadi kalau mengenal itu berarti menduga ya, duga-duga atau membayangkan Tuhan bagaimana. Nah, lalu kita punya Alkitab. Alkitab itu adalah berisi perkataan yang dituliskan oleh orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan itu. Lalu mereka menuliskannya, para nabi juga menuliskan. Mereka tidak tahu kalau suatu saat itu akan dibukukan. Dan mereka tidak pernah membayangkan demikian. Bahwa kisah mereka itu akan dituliskan. Tetapi di sana sini saudara kita itu
diperkenalkan Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu seperti itu. Maka di zaman gereja mula-mula sudah banyak juga, sudah terbagi-bagi gitu. Ada pengikut Apolos, ada pengikut Paulus, ada pengikut Petrus, ada juga golongan Kristus gitu. Bermacam-macam, saudara. Setelah itu pun banyak sebetulnya. Setelah mulai banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, misalnya mereka mendapatkan penglihatan gitu, karunia-karunia tertentu, ada yang melakukan mujizat A, sehingga mereka perlu diorganisir gitu. Ya, sehingga supaya tidak terjadi kekacauan, maka para rasul ini merorganisir gitu. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok yang ada yang mulailah ada istilah kelompok rohani atau kelompok orang-orang yang ada di bait suci sebagai imam dan non-imam gitu. Jadi kepercayaan gereja mula-mula itu masih terbawa arus mengikuti tren Taurat gitu. Yaitu ada golongan imam, yaitu Imam Lewi. Padahal sebetulnya aslinya tidak demikian. Aslinya bahwa imam itu adalah seluruh bangsa Israel. Ya, aslinya demikian. Namun karena mereka itu memang tidak siap, namun itulah gambaran awalnya seluruh bangsa Israel. Lalu berubah ke Imam Lewi. Nah, Imam Lewi pun akhirnya tidak semua. Dan pada suatu keadaan pernah Allah mau membunuh semua orang Israel kecuali Musa dan keturunannya. Cuman pada waktu itu saudara, Musa itu kan tidak mengerti gitu. Sehingga perkataan dia didengarkan. Kenapa perkataan Musa didengarkan saudara? Bukan karena siapa Musa. Karena Allah menganggap Musa itu adalah Allah juga. Ya. Nah, saudara, pada suatu saat, saudara, ada yang dikatakan di dalam kitab apa itu ya, bahwa Tuhan sebetulnya sudah beralih juga dari keimamannya Lewi. Itu beralih ke Imam Zadok gitu. Ya, kalau saudara perhatikan ya. Dari suku Lewi juga tapi dari suku Zadok gitu. Ya. Nah, waktu berlalu kita lihat Yesus itu dikatakan imam besar. Padahal Yesus bukan keturunan Lewi. Yesus itu keturunan Yehuda. Ya. Makanya dikatakan dia nggak jadi imam di bumi ini, dia imam di sorga. Gitu. Tahukah saudara? Itu semua adalah pemahaman-pemahaman pada waktu itu. Jadi sekalipun itu ada di Alkitab kita, kitab Ibrani, yang mengatakan keimam besarannya Yesus itu di sorga bukan di bumi. Ya. Nah itu adalah kebenaran pada masa itu. Lalu lahirlah kita.
Gereja ketika dilahirkan oleh Tuhan. Ya. Nah, gereja ini saudara disebutkan sebetulnya nanti sesudah itu saudara, sebetulnya lahir juga awal-awalnya gereja mula-mula. Perhatikan bagaimana mereka itu juga jadi begitu jumlah jemaat menjadi banyak, harus diorganisir gitu. Harus ada organisasinya. Walaupun pada waktu itu mereka belum mengerti apa itu organisasi. Namun kejadiannya persis seperti Musa. Jadi pada waktu itu saudara, Musa itu tidak tahu berorganisasi. Ya kan? Nah, waktu itu Musa itu kecapean gitu. Lalu datanglah Yitro. Yitro ini orang Midian. Nah, ternyata di Midian itu saudara, itu sudah lebih maju ternyata dari orang Israel. Gitu. Jadi ketika dilihat Musa harus menghadapi semua orang-orang, menghakimi mereka, waduh, kamu ini bisa mati duduk ini atau mati berdiri. Masa kan kamu menangani semua? Jadi orang yang punya banyak masalah itu nggak bisa diselesaikan gitu. Kamu harus mengangkat. Jadi disitulah diangkat 70 tua-tua. Ya. Lalu ketika terjadi itu, maka Tuhan itu mengambil sebagian dari urapan yang dia berikan kepada Musa, diambil dibagi-bagikan gitu, kepada 70 tua-tua ini. Nah, ingat tadi kejadiannya, siapa yang buat? Apakah karena Musa itu dapatkan pewahyuan dari Tuhan pertama-tamanya? Ketika dia masuk ke kemah pertemuan itu? Tidak. Tetapi atas nasihatnya Yitro, mertuanya. Sehingga dipilihlah 70. Jadi kamu pilih aja. Lah, ternyata begitu dipilih, ternyata ada 70 orang. Dan ternyata begitu turun urapan Tuhan kepada mereka, wah, kemampuan mereka untuk menjadi hakim itu, wah, luar biasa gitu. Makanya ada istilah tua-tua. Makanya di sorga juga ada istilah 24 tua-tua. Nah, namun karena orang-orang yang lain ini yang sedang istilahnya diperintah jadi umat ini, saudara, ketika mereka melihat ada kelebihan daripada orang-orang yang diurapi ini, timbullah di dalam hati mereka keseganan. Nah, itulah yang terjadi dengan gereja mula-mula. Ketika mereka melihat omongan Petrus itu begitu luar biasa sekali. Ketika Ananias Safira datang, bayangin. Jadi kabar itu tersiar, saudara. Sehingga membuat mereka takut ketemu dengan Petrus. Apalagi dengan Tuhan. Kan? Mereka jelas-jelas melihat Petrus makan bersama dengan mereka. Nah, dari situlah sebetulnya awalnya terjadi dosa-dosa yang kemudian sampai kepada sekarang. Mana para umat Tuhan itu tanpa sadar sudah meninggikan para hamba-hamba Tuhan yang harusnya sama dengan mereka. Dan para hamba Tuhan ini tanpa sadar juga sudah membuat dirinya itu lebih daripada yang lain.
Disitulah permasalahannya, makanya Tuhan datang ke bait suci. Jadi kalau dikatakan datang ke bait suci, yang paling pertama yang dihakimi itu adalah pemimpinnya. Karena apa? Dia mengatakan dirinya pemimpin, artinya lebih daripada yang lain. Nah, itulah yang dihakimi. Makanya ketika dulu pemimpin kita kan nggak pernah dihakimi. Paling yang hakimi dari luar kan. Tapi begitu sekarang saudara, itu terlihat dengan jelas. Makanya saya bilang nggak mungkin manusia menghakimi manusia. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Nah, disitulah kita lihat bahwa ketika awal-awal kan saudara dengarkan, seolah-olah semua salah. Seolah-olah yang bicara itu yang benar. Nah, disitulah kita salah pengertian awal-awalnya. Sekarang kita mengerti, nggak mungkin manusia menghakimi manusia, mana bisa. Berarti ada sesuatu yang tanpa kita sadar, Tuhan sedang menghakimi di tengah-tengah kita. Makanya ketika awal-awal, kenapa sulit kita melangkah? Karena yang kita lihat hanya manusia, bukan Tuhan. Nah, tetapi tidak boleh juga terlewat. Karena Tuhan itu dalam rupa manusia. Kalau dia dalam rupa manusia, dia itu tidak pernah menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Disitulah dia harus mengosongkan dirinya. Artinya apa? Bahwa yang hidup di dalam dia bukan dirinya, tapi Tuhan itu sendiri. Makanya orang itu harus pagi-pagi benar harus duduk di kaki Tuhan. Itulah tanda kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang pertama demikian. Namun ini masih satu pemahaman. Pemahaman itu begini. Oh gitu ya. Itu pemahaman. Tetapi yang diharapkan Tuhan bukan begitu. Jadi yang dikatakan Allah itu yang akan mengajar. Itu tepat di dalam hati kita. Dia mengajar kita. Dan kalau dia mengajar, berbeda dengan orang lain mengajar. Enggak. Dan bahasanya atau karena kita pernah belajar di sekolah, maka ada perbedaan yang sangat jelas sekali. Saudara, sekarang itu mulai terbongkar kalau semua pengetahuan kita selama ini banyak ide-ide yang dibenarkan. Atau sebetulnya banyak berita-berita yang tidak benar atau hoax. Yang karena semua mempercayainya, jadilah demikian. Jadi semua agama, termasuk kekristenan, mau dia karismatik kah? Mau pemimpinnya sudah berjumpa dengan Tuhan kah? Mau Tuhan secara nyata kuat bekerja melalui mujizat di dalam dia kah? Entah apapun yang sudah dicapai oleh seorang manusia, tetap itu namanya gagasan manusia. Dan tidak pernah bisa
menggantikan apa Tuhan itu. Tidak bisa. Maka itu sebabnya dikatakan semua yang dalam isi Alkitab itu oke dikatakan firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu semuanya itulah Tuhan itu. Tidak bisa. Ya. Mau bagaimanapun mereka. Buktinya kita lihat tadi itu bagaimana Musa. Kenapa Tuhan nggak bilang kepada Musa, Musa kamu nggak bisa kayak gini loh. Kenapa dibiarkan saja Musa itu sendirian? Kenapa tiba-tiba Yitro datang? Ketika dilihat kecapean itu ya, mungkin dia sambil ini saudara, istrinya datang ngantarin makanan sampai nggak sempat dia makan siang saudara. Makanya saudara dia itu sampai marah sama Tuhan. Jadi ketika dia lihat bangsa Israel tegar-teguk kayak gitu kan, jadi dia bayangkan dirinya manusia, sampai dia bilang memang aku ini apa Pak pengasuh gitu katanya, yang harus mangku mereka semua gitu. Wah, jadi kayaknya karena dia menganggap diri dia manusia, makanya dia itu memimpin bangsa Israel seperti manusia memimpin. Padahal dia lupa Tuhanlah yang memimpin. Nah, disinilah ketika Tuhan yang memimpin itu yang tidak disadari karena Tuhan tuh nggak kelihatan. Makanya Ayub juga demikian. Ketika anak-anaknya itu pergi pesta, gitu, dia selalu mengkhawatirkan mereka. Jangan-jangan mereka sudah menista Tuhan. Maka dipersembahkan dan dialah korban. Sehingga saudara, ketika semuanya diambil dari dia, di situ sebetulnya dia tahu kejahatan anak-anaknya. Kan pertama itu kan datang itu kan dari hartanya, lalu anaknya juga mati semua gitu. Dia tahu saudara, anak-anaknya tidak seperti dia. Ketika Yitro datang memberitahu kepada Musa, buatlah begini katanya, pilihlah dari antara umat itu yang kamu anggap ini. Lalu dikatakanlah kepada pemimpin, kepala puak semua, mereka berikanlah 70 itu. Lalu disitulah Tuhan memberikan urapannya. Ya. Nah, namun saudara kita melihat perjalanan berikutnya tetap karena memang masih harus demikian ya polanya. Namun saudara, ketika Tuhan bilang kamu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian gitu. Nah, jadi sebetulnya di situ itu semua Tuhan, bukan masalah kesalahannya dia, kesalahannya Musa itu. Bukan itu masalahnya. Itu hanya cara Tuhan untuk menggantikan Musa. Di satu sisi Musa salah,
Memang harus demikian prosedurnya, saudara. Makanya ketika Paulus berusaha untuk tidak salah, disitulah masalahnya yang harus diselesaikan oleh Tuhan. Justru makin sulit dia memperbaikinya. Makanya dia kasih duri dalam daging itu. Itulah yang membuat dia sampai bisa mengatakan dirinya manusia celaka. Entah apapun itu. Tetapi dia menyatakan dirinya manusia celaka. Namun karena dia tulis itu di dalam suratnya, dan suratnya itu dibukukan. Tahukah saudara sejarah pembuatan Alkitab? Sejarah pembuatan Alkitab adalah pada waktu itu gereja masuk dalam kegelapan. Sehingga gereja pada waktu itu tidak punya sama sekali lagi terang. Makanya dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Sebab kegelapan meliputi seluruh bumi. Itu firman. Jadi firman yang diucapkan itu, saudara, itu terus berlanjut. Disitulah terjadi masa kegelapan gereja. Namun manusia ini, saudara, dia hanya bisa mereka-reka. Oh, Tuhan itu kayak gini. Jadi mereka buat survei atas semua kebangunan-kebangunan rohani yang terjadi. Nah, jadi dalam hal ini, saudara, Tuhan itu mau menjelaskan kepada kita dari sisi perjalanannya. Namun walaupun dijelaskan demikian, saudara, di posisi manapun kita saat ini, mau di posisi Taurat, mau di posisi kasih karunia, mau di posisi sudah sekarang, dia tahu semua. Dan tidak ada yang kelewatan. Jadi makanya dikatakan dia itu alfa dan omega. Dia melintasi segala alam. Dan dia bisa menembus ruang waktu. Jadi sekalipun kita itu ada jauh di belakang, itu dia bisa datang ke sana. Bahkan dia bisa tepat masuk ke ketika kita itu masih dalam kandungan ibu kita. Dia bisa masuk dan real. Jadi semua film-film yang ada itu, saudara, itu adalah cara Tuhan menjelaskan apa yang dia jelaskan hari ini. Ya. Nah, saudara, ketika Alkitab itu mulai dikitabkan, saudara, tahukah saudara, di dalam dunia di alam semesta ini atau di dunia ini, itu terjadi satu pencerahan yang luar biasa, saudara. Ilmu pengetahuan itu meningkat pesat. Disitulah mulai ada para penemu-penemu. Setelah mulai ada setitik ini, jadi firman Tuhan yang tadi itu, saudara, yang tulisan-tulisan tadi. Kan saudara, sebetulnya kan tulisan-tulisan itu adalah untuk jemaat pada waktu itu, saudara. Bukan untuk kita, bukan. Kita ini hanya mengulang perkataan itu, lalu kita hidup dalam perkataan itu, maka walaupun perkataan itu untuk mereka dulu, itu tepat kan untuk semua masalah kita kan? Nah, namun waktu berjalan terus, tapi manusianya itu gak berjalan.
Jadi manusianya itu hanya digerakkan terus gitu. Ada yang menggerakkan, tapi mereka tidak tahu. Tetapi karena selalu menunggu kegerakan itu, maka para manusia atau orang percaya itu selalu bertahan dalam satu kegerakan dan mereka pikir itulah Tuhan itu. Selalu demikian. Jadi tanpa sadar manusia ini sudah menyembah berhala. Jadi sekarang pengertian berhala itu bukan lagi sekedar patung yang dibuat, bukan. Tetapi ketika kita mempercayai Tuhan itu di sini, itu, maka kita sedang menyembah berhala. Makanya yang lalu kita nggak mengerti bahasanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Dulu kita nggak ngerti, bayangkan berapa lama itu ada di situ. Bahkan sampai sekarang orang nggak mengerti, banyak sekali nggak mengerti ayat itu. Karena ketika ada orang meninggal, entah siapapun mereka, itu sulit sekali move on dari situ kan. Sekalipun orang bilang, iya sampai jumpa, nanti pun kita antri katanya. Sekalipun mereka bilang, oh tuh dia sudah ada bersama dengan Tuhan, tenanglah. Atau mungkin mereka mendapatkan penglihatan mungkin. Mereka melihat orang yang meninggal itu dibawa oleh malaikat gitu, lalu disampaikan. Namun tetap ada tergores dalam hati mereka. Artinya apa? Mereka sebetulnya tidak pernah percaya bahwa orang yang meninggal itu sudah bersama dengan Tuhan. Nggak pernah. Kalau Tuhan di dalam dia, di dalam kita, kita dalam Tuhan. Kalau dikatakan orang yang meninggal itu telah hidup bersama dengan Tuhan, berarti orang itu ada di mana dong? Yang meninggal itu. Yang kalau kita katakan yang meninggal dalam Tuhan itu, ada di mana? Apakah mereka ada di luar? Apakah mereka ada di surga? Surga itu ada di mana? Sekarang kalau kita katakan mereka ada di neraka, neraka itu ada di mana? Lalu kenapa peristiwa-peristiwa ketika kita mengalami kita ada di dunia orang mati dulu? Kita menginjili. Sekarang kenapa ketika kita mendapatkan pengertian-pengertian yang baru tentang langit baru, bumi baru, tentang hidup selama-lamanya, kenapa sekarang saudara kita itu tidak terbatas lagi? Kalau kita ke dunia orang mati tidak masalah. Kenapa dulu di zaman Taurat itu dilarang bersentuhan dengan mayat? Kenapa Maria tidak bisa pegang Tuhan? Karena dianggap Maria itu adalah mayat. Tapi kenapa setelah itu bisa? Kan tidak berapa lama menampakkan diri kepada Thomas kan? Dan pada yang lain. Pegang katanya, nggak apa-apa. Nah, dari situ saudara, ada banyak sekali perubahan-perubahan ketika dia berfirman. Makanya dikatakan pada hari ini. Pada hari ini. Jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Artinya begini. Jangan ikuti pemahamanmu, gagasanmu selama ini. Kalau dikatakan Tuhan datang
di Bukit Sion. Tujuannya ke Bukit Sion. Bukit Sion ada di mana? Saudara, orang Israel pada waktu itu selalu bertanya-tanya. Selalu mereka meneliti di mana lahirnya, di mana tempatnya, nanti siapa. Selalu mereka meneliti gitu, saudara. Seperti itulah kita, saudara. Kita selalu meneliti apakah Tuhan ada di mana. Kita selalu menanti-nantikan Tuhan yang di luar, saudara. Lalu kita coba cari apa yang kita pelajari, lalu kita coba bandingkan dengan di luar. Saudara tak akan menemukan lagi. Dan saudara nggak bisa menunggu orang lain untuk mengatakan Tuhan itu sudah datang. Atau Tuhan itu ada di mana, menampakkan diri di mana. Karena tepat kalau kita bilang seperti itu, kita sudah tersesat. Jadi Tuhan itu ada di mana? Kalau saudara hanya melihat Tuhan di dalam saya, itu adalah awalnya. Makanya Tuhan hakimi saya dan saudara lihat dengan jelas. Karena saya yang mengutarakan tentang Tuhan itu, maka semua iblis yang ada di dalam saudara, termasuk di dalam saya, itu terus kayak ini saudara, nuduh terus itu. Siapa kamu? Lalu kalau begitu saudara sudah mulai agak sadar gitu, semua perkataan itu tetap benar ya. Nah, tepat pada saat di situ, saudara tidak boleh berhenti sampai di situ. Saudara mesti berani. Saudara harus benar-benar persis seperti yang saya terangkan. Jadi ketika Tuhan terangkan kepada saya Wahyu 12 itu, saudara, tahu nggak? Pada waktu dia jelaskan pertama-tama, itu benar-benar saya. Benar-benar. Dan berkali-kali saudara Tuhan tunjukkan. Tapi setelah perjalanan berikutnya, ketika saya mencari Tuhan, terus gitu tunjuk. Disitulah benar-benar saya mulai mengalami seperti Tuhan Yesus dulu hidup. Saya mulai mengerti, kayak dijelaskan semua. Bahkan benar-benar gak ada yang tersembunyi rasanya. Tapi kan saya belum matang ceritanya kan, sama seperti Tuhan. Makanya dia bilang, alangkah lambannya kamu. Alangkah bodohnya kamu. Itu Tuhan dulu loh. Realnya kayak gitu dulu. Bahkan dia mengatakan sesuatu, tapi kadang dia juga ya tidak mau menjelaskan. Dia buat bingung karena begini saudara. Dia benar-benar hanya digerakkan oleh bapaknya ngomong apa. Makanya sebetulnya saudara, tahukah saudara? Sebetulnya belakangan dia itu mulai begini saudara. Terakhir itu makanya dia itu seperti mau mati rasanya itu. Jadi sebetulnya dia melihat ada juga hasilku ya gitu. Jadi sampai ketika dia ada naik di atas salib itu saudara, walaupun dia sudah terangkan semua, untuk itulah aku datang, gitu dia bilangnya. Tapi tetap saudara, dia tidak mengetahui semuanya. Makanya ketika dia ditanya, dia nggak berusaha menjelaskan.
Maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa sekarang ini? Jadi pada waktu itu saudara, murid-murid itu sudah benar-benar menganggap Yesus yang ada di hadapan mereka adalah Tuhan itu sendiri. Jadi perkataan mereka berubah. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau berarti kan Tuhan, bukan lagi manusia. Tetapi di situ Tuhan bilang apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Itu urusannya Tuhan. Ketika orang tua Yohanes dan Yakobus bilang, bila engkau nanti sampai pada kerajaan, maukah engkau membuat di sebelah kiri dan sebelah kanan? Itu mereka sudah menganggap bahwa Yesus itu sudah Tuhan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Itu hanya Bapa yang berikan. Saudara, kita juga demikian. Makanya berikutnya sebetulnya, Yesus itu adalah kakak sulung kita. Dan sekarang kakak sulung itu sedang hidup di dalam kita. Makanya ketika Firaun dan Yusuf, dia bilangkan kepada Yusuf, hanya tahta inilah yang membuat aku berbeda dengan engkau. Namun pada semuanya, engkau sudah bisa melakukan tugas seorang raja. Itulah gambarannya. Jadi semua kita ini, saudara. Makanya saudara, ketika kita beralih. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu, kita sedang beralih. Kita itu semua sedang beralih kepada melihat Allah itu. Makanya sekarang saudara kita mulai melihat kenapa ya orang saksi Yehova ya? Kenapa sepertinya mereka itu tidak memuliakan Yesus? Lalu kita sibuk mengatakan dia sesat segala macam. Tapi kenapa mereka bisa bertahan terus sampai hari ini? Kenapa mereka tetap mempertahankan wajah mereka? Bahkan sampai mereka membuat pokoknya gambar-gambar semua senyum. Bukankah di yang gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu juga profilnya seperti itu, semua senyum? Semua ketawa? Lalu kenapa orang menganggap itu sesat? Kenapa orang Buddha, dewa mereka itu selalu ketawa? Gitu. Kenapa mereka punya pengikut banyak? Kenapa mereka banyak justru memiliki damai sejahtera itu? Dibandingkan kita yang selalu perang terus. Kenapa mereka mengatakan slogan, biar semua makhluk berbahagia? Bukankah itu isi daripada Roma pasal 8 ayat 19? Tetapi karena ini loh, kita mengenal Tuhan menurut kita. Jadi kita itu punya Tuhan masing-masing. Nah, jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, saudara, artinya begini, saudara. Makanya belakangan kan Tuhan, ayo cerita semua. Saya benar-benar tidak tahu mau nyampaikan apa pas di saat itu. Tapi tepat begitu saudara cerita. Nah, di situ Tuhan menjelaskan. Jadi nanti semua saudara punya cerita masing-masing. Jadi alam semesta ini benar-benar dikendalikan oleh Tuhan melalui saudara.
Melalui kita semua. Alam semesta itu apa sih? Semua kehidupan kita. Semakin banyak kita memahami, semakin banyak kita menghidupi Tuhan. Seberapa banyak hidupnya Tuhan dalam kita. Sebegitu luaslah pengaruh kita. Sebegitu jauhlah kita. Saudara perhatikan, saudara. Apa yang sedang terjadi bagi bangsa kita. Kenapa dikatakan, saudara, bahwa dari Indonesia dikatakan itu juga kebangunan rohani akan memancar. Tapi di satu sisi dikatakan di negeri yang terdiri beribu pulau ini juga ada raja wali atau burung buas dari timur. Saudara, coba saudara lihat sekarang. Tahukah saudara, waktu COVID itu saudara, itu benar-benar bangsa kita itu boleh dikatakan benar-benar sudah binasa. Saudara, sebetulnya pada waktu itu saudara, pemimpin kita sudah gampang. Tahu, benar-benar saudara. Tapi tahu enggak? Begitu lihat, perhatikan sekarang. Itu benar-benar saudara. Semua tergantung kepada Indonesia. Coba saudara lihat. Sekarang para pemimpin dunia itu sedang redup. Krisis energi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Benar-benar krisis. Nggak pernah terpikirkan seperti itu. Apalagi saudara masuk nanti ke musim dingin katanya. Jadi kebutuhan batu bara, kebutuhan energi itu tinggi sekali. Sementara begitu dihitung, aduh, bisa mati kedinginan nanti. Nanti akan melonjak gitu. Dan tahukah saudara, mata semua dunia tertuju ke Indonesia. Dan itu sangat diperhatikan. Tiba-tiba saja, saudara, pemerintahan kita ini, saudara, itu tiba-tiba sadar dengan keberadaannya. Jadi kalau selama ini kita dijajah, kita berubah menjadi penjajah sekarang. Ya. Dan siapapun yang mengancam kita, tiba-tiba semua jadi kawan kita sekarang. Tahukah tadinya saudara, bahwa Cina itu puncaknya ingin menguasai seluruh dunia. Amerika sudah kalah. Amerika itu sudah punya banyak sekali hutang, dan penghutangnya itu salah satunya Amerika. Walaupun terjadi perang dingin. Tapi ketika jadi begitu menguasai, jadi Laut Cina Selatan ini, saudara, ini satu seperti pusat perdagangan dunia. Dan ternyata di dalamnya kandungan mineral energinya, ampun. Karena sekarang lagi krisis energi itu, saudara. Sementara Indonesia, itu tahukah saudara, kita itu jadi kita nggak akan bergantung sekali lagi kepada minyak bumi gitu. Sekarang Indonesia itu pemproduksi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi begitu mereka mau tekan di sana gitu di luar, pemerintahan kita bilang, kita kelola sendiri, diubah jadi sumber energi, bahkan diubah menjadi tadinya biodiesel, B20, sekarang B30, itu aftur. Saudara, penemu katalisatornya itu, saudara, adalah orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri yang bisa mengubah itu.
namanya katalisatornya itu. Jadi zatnya itu yang mengubah. Memang dicampur gitu, tapi lama kelamaan tingkat jadi bisa tersedot semua gitu. Jadi saudara, bayangkan batu baranya lagi, bayangkan nikelnya lagi, wah, tembaganya lagi, begitu dibangun smelter. Tapi saudara, jangan salah. Jadi ketika sekarang semua melihat, semua tunduk sekarang. Semua yang namanya agama, radikalisme. Karena sebetulnya awal daripada radikalisme itu bukan asli sebetulnya pembuatnya orang itu sendiri. Bukan. Sama seperti ketika Hitler membunuh orang Yahudi. Tahu karena apa? Karena perkataan daripada Martin Luther. Jadi sama seperti itu. Jadi perkataan dari kitab mereka dipakai untuk melahirkan ada namanya radikalisme itu. Atau jihad-jihad itu. Semua yang ada di Timur Tengah itu bukan asli mereka pembuatnya. Ada dalang di belakang. Jadi sekarang terbongkar semua. Makanya sekarang saudara, semua yang radikalisme itu seperti nggak bisa untuk mulutnya. Siapa yang buat? Bukan pemerintahan kita. Dia itu hanya seperti menerima urapan. Sama seperti Musa ketika mendapatkan urapan. Mukanya bercahaya. Sama seperti ketika 70 tua-tua itu dibagikan sedikit urapan. Itulah otoritas Tuhan. Makanya dia katakan, dia memerintah dengan gada besi, dengan tongkat dan gada besi. Nah, sekarang kenapa kita tidak perlu tunduk? Kenapa kita tidak perlu ikut aturan itu? Karena saudara sudah menerima pemerintahan Tuhan dalam hatimu. Artinya apa? Tuhan itu, kalau saya mau bilang kata kasarnya kayak gini, saudara adalah Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Coba lihat. Dia selalu bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku menyatu dengan Bapa. Bapa dalam aku. Jadi tepatnya saudara akan lihat benar-benar nanti Tuhan itu nggak ada di luar. Tuhan itu tepat ada di dalam saudara. Dan disitulah terjadi pergolakan. Karena apa? Semua iblis yang ingin memerintah itu saudara. Disitulah dia dipukul habis. Inilah masanya. Jadi ketika kita bilang begini saudara. Iblis itu sudah lama ingin retire, ingin pensiun, ingin melarikan diri dari dia. Saudara, iblis itu kan ada kan karena cuman pengaruhnya karena perkataan Tuhan. Semua orang sudah berbuat dosa. Itu kan perkataan Tuhan. Kalau kita terus percayai itu, saudara, maka kita akan terus berbuat dosa. Tapi kalau kita percayai Tuhan yang kudus itu ada dalam kita, apalagi dosa. Akulah kebangkitan dan hidup. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Berarti di mana kita? Berarti kita sudah dibakar di neraka, saudara. Diri kita itulah sebetulnya keakuan, keegoisan. Itulah miliknya si jahat itu. Yang sedang muncul itu. Makanya dikatakan saudara dia itu. Jadi makin sekarang Tuhan. Dengan pemahaman kita sekarang. Dengan kita menemukan diri Tuhan yang di dalam kita. Kita melihat dengan jelas. Kayak saya katakan. Pandang di cermin. Jadi kalau saudara takut ketika dipaksa apa di PT di ngomongin apa gitu. Saudara misalnya ingin melawan gitu kan. Itu adalah usaha si jahat. Masih yang di dalam diri kita itu nggak mengerti posisi kita. Kalau posisi kita ngerti, mereka datang, penguasa dunia ini datang. Tapi dia sedikit pun tidak berkuasa atas hidupku. Ketika kesulitan datang, makanya Tuhan dengan tegas, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Tidak masalah. Kita lolos semua. Kita mengalami tepat di COVID kemarin. Pertama, meninggal mamanya Mama K. Coba lihat. Nggak perlu pulang, tapi ya yang sudah divaksin juga nggak pulang juga dia, saudaranya. Lalu sekarang dengan pengertian yang sekarang, mamanya ada di mana? Apakah di dunia anta beranta? Apakah perlu kita bilang sampai jumpa di Yerusalem baru, seolah kita menunggu waktu yang lama baru jumpa? Enggak. Dia tepat ada di dalam Tuhan. Dan kita di dalam Tuhan. Apalagi? Berarti kan tepat seperti Tuhan bilang, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Tepat seperti itu yang dikatakan mamanya. Adalah lebih berguna bagimu nak, Duk, jika aku pergi. Karena aku gak pergi kemana-mana. Kalau dulu kamu di Batam, aku di Solo. Sekarang aku di Batam sama-sama kamu. Ya kira-kira begitu loh artinya. Bahkan lebih dekat lagi. Ketika kamu kerja, aku juga ikut kerja kok. Tapi ketika kita melekat dengan Tuhan, wah, siapapun garis keturunan kita, mau di belakang, mau di depan, mereka di dalam Tuhan. Itu firman Tuhan. Tidak boleh gagal. Bolehkah sekarang saudara mulai melihat sekarang? Bagaimana langit yang lama dan bumi yang lama ini. Langit lama, bumi lama. Itu termasuk orang-orang yang lama. Ciptaan yang lama. Yang egois. Hidup dalam kekerasan. Segala kejahatan. Tapi langit baru, bumi baru. Dipenuhi dengan orang-orang yang sudah disembuhkan. Yang sudah dipulihkan. Yang tidak perlu berpeluh. Karena semua masing-masing menawarkan makanan. Rumah orang lain itu seperti rumahnya sendiri dan rumahnya sendiri seperti rumah orang lain. Itu yang terjadi. Yang lain itu menjadi saudaranya. Nggak ada lagi keegoisan. Ada kasih yang sangat tulus sekali, saudara. Tepat begitu seluruh kejahatan kita disingkirkan. Kejahatan dunia ini pun disingkirkan semua. Ya, itulah dunia. Ketika kita tidak membicarakan lagi masalah yang kemarin, masalah disuntik atau tidak disuntik. Lihat. Ketika Yakub ingin berjumpa dengan Esau. Masalah Esau cuma satu.
Masalahnya adalah berkat secara materi. Yakub tidak demikian. Yakub masalahnya adalah hak kesulungan. Karena itulah dia harus melarikan diri dari rumah orang tuanya. Dia rela menjadi budak pamannya selama 14 tahun. 2 kali 7 tahun. Ketika dalam perjalanan dia ingat itu masalah. Tahukah saudara? Ketika kita lihat sekarang ini saudara, bagaimana caranya Tuhan melindungi? Karena sebetulnya yang mereka ingini apa? Kedamaian, kesehatan. Jadi masa 3,5 tahun, 2 kali 3,5 tahun, itu hanya pengetahuan manusia. Tuhan tidak begitu, saudara. Sama seperti 1335 hari. Sekarang itu, saudara, rasanya kita sudah mencapainya. Tergantung kita. Tetapi gak egois juga. Walaupun rasanya saya sudah mau mencapainya. Walaupun saya sudah mencapainya. Tetapi karena kita ini adalah satu tubuh. Tidak mungkin bisa. Disitulah saudara kita akan melihat nanti. Bahwa ternyata dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik. Wah, saudara akan lihat nanti saudara bagaimana mereka ini. Sekalipun disebut antikriska siapapun dia. Itu katanya ditiup saja dengan api, itu terbakar saja. Makanya ada istilahnya. Dia ada, tapi sebetulnya dia tidak ada katanya. Yang di kitab Daniel itu ya. Itu berbicara tentang antikris itu. Jadi masanya memang betul kelihatan saudara. Jadi saat dia itu wah jadi orang top gitu kan, orang lihat semua kan. Saudara lihat media-medianya Malaysia yang dulu saudara, Malaysia itu sangat benci dengan kita, tahu nggak sekarang? Benar-benar itu sampai begini saudara. Tidak pernah. Tahu nggak perkataan Soekarno, Ganyang Malaysia itu sangat melukai mereka dulu. Tapi tahu sekarang, YouTuber mereka, saya melihat dengan jelas itu mereka putar semua yang ini semua tentang kehebatannya inilah, penanganan korupsi dan segala macam. Itu mereka benar-benar mereka seperti melihat terang di bangsa kita, saudara. Sangat hormat sekali, saudara. Tahukah saudara, ketika Tuhan bersinar, saudara, semua yang dalam kegelapan itu datang. Kita ada di bangsa ini. Apa yang kita lakukan tanpa doa, orang mungkin melakukan doa, biarlah. Tapi ketika benar-benar kita melihat Tuhan memerintah, dan saudara pasti punya kesaksian tuh semua. Kenapa saudara berbeda dengan yang lain? Bukan karena apa-apa, tapi karena saudara sudah menyambut Tuhan. Saudara seperti Maria yang mengatakan, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang membuat berubah. Dan tidak perlu kita bangga dengan itu. Karena itu semua bukan bicara tentang kita. Itu bicara tentang Tuhan yang kita permuliakan. Sekarang kita memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan. Bukan lagi dengan nyanyian. Tapi dengan hidup kita setiap hari. Tadinya kita hamba. Berubah jadi anak. Berubah jadi umat. Berubah jadi anak. Berubah jadi anak sulung. Dan kita tenggelam di dalam Dia. Itulah perjalanan kita, saudara.
Dan benar-benar kita melihat Tuhan itu nyata. Nggak nunggu di luar. Itu sesat, saudara. Bukan di dalam saya, tapi dalam kita ini semua, saudara. Makanya ketika saudara cerita, Tuhan bisa jelaskan semua. Dan nanti saudara akan memiliki pemahaman yang sama. Sehingga nggak perlu lagi saya katakan, kenallah Tuhan. Saudara kan bisa bilang begini. Iya ya, kemarin kan bilang begini. Begitu saudara dikuasai oleh perkataan yang sekarang. Disitulah saudara baru bisa mengerti. Oh, yang dulu itu seperti ini. Benar semua dijelaskan. Semua isi Alkitab. Bahkan orang-orang yang ada di sana. Semua seperti menjelaskan diri. Karena memang apa? Dia hidup dalam kita kok. Jadi ibaratnya kita saling bercerita satu dengan yang lain. Mereka bercerita. Disitulah kertak gigi itu pun selesai juga masanya. Jadi tepat begitu mereka mendengarkan perkataan seperti ini, saudara. Disitulah, saudara. Di satu sisi, saudara, si iblis itu, saudara, dia benar-benar menangis. Dia benar-benar, minta ampun terus, saudara. Dia bilang, saudara, Tuhan, sudah aku dalam dosa, saudara. Biarkan aku bunuh diri seperti Yudas saja. Apakah Yudas ketika dia bunuh diri sudah mati, sudah di mana dia? Tetap ada. Sudahlah Tuhan, aku udah salah, udahlah, aku udah. Enggak, kamu tetap harus menjalankan itu. Sampai benar-benar itu yang dikatakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kota Yerusalem, kotanya Allah yang dirancang oleh Allah itu terbangun. Kalau tadinya dia itu yang membangun dan merancang di sorga, maka lihat saudara, semua orang-orang itu yang membangun sekarang ini, saudara, itu hanya pergantian orang saja. Yang dibangun semua sistem nanti itu. Ya. Kalau kita dengar kemarin berita-beritanya tentang apa isinya kandungan segala macam itu, saudara. Rasanya itu, saudara, mematikan semua. Memang iya ada tanda-tanda di mana ada yang kejam. Tapi tahukah saudara? Seiring dengan kita mengenal dia, kita tinggal dalam dia, dia dalam kita. Iya. Sepertinya, kemana yang tadi ya semua? Wow, luar biasa saudara. Baik, sudah jam 6 ya. Karena nanti malam juga masih ada ya. Nanti malam kita sharing lagi. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Oh, hidupmu sangat nyata sekali. Hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang ada dalam hati kita ini. Oh, kita lepaskan saat ini bagi kota ini. Bagi bangsa ini. Bagi segala pekerjaan kami. Kami lepaskan. Biarlah semua orang mengalami damai sejahtera. Mengalami Tuhan. Mengalami pengenalan akan Tuhan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.